Laporan praktikum AG Aroka Ali MATU Alogi Klasifikasi iklim. Dosen pengampu SLMY ATM PD PHD oleh Areza Novianti 2402004 Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, iklim di bumi tidak selalu konstan. Temperatur dan curah hujan berbeda-beda dari tahun ke tahun dan berfluktuasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Pertumbuhan tanaman dan urutannya yang terjadi dalam suatu tahun ditentukan oleh interaksi antara iklim, tanah, tanaman, dan pengelolaan. Suatu jenis tanaman akan tumbuh jika kebutuhan minimum akan air, energi, dan nutrien tersedia, serta ada tempat untuk tumbuh tegak. Wisnubroto, 1999. Iklim merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pertumbuhan produksi tanaman yang optimal. Oleh karena itu, adanya klasifikasi iklim diharapkan dapat membantu mengoptimalisasikan pertumbuhan produksi tanaman, baik tanaman perkebunan, tanaman kehutanan maupun pertanian. Bayong 1992. Tujuan, klasifikasi iklim ini dilaksanakan dengan tujuan mahasiswa dapat mengklasifikasikan iklim berdasarkan data curah hujan selama 10 tahun, serta mahasiswa dapat membedakan antara klasifikasi iklim Oldman dan klasifikasi iklim Schmidt-Peterson. Alat dan bahan. A. Alat tulis. B. Data iklim. Cara kerja. A. Melakukan pengamatan pada data curah hujan yang telah didapat. B. Menghitung dan mengklasifikasikan iklim dalam klasifikasi menurut Schmidt-Peterson dan klasifikasi iklim. Pembahasan. Tabel 1,1 tahun 2015. Curah hujan total di Kabupaten Bandung mencapai 2.310 mm dengan dominasi 9 bulan basah, 2 bulan lembab, dan 1 bulan kering. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi di Januari, Februari, dan Desember. Nilai Ki sebesar 0,111 menunjukkan tipe iklim sangat basah. Tabel 1,2 2016. Total curah hujan 2.410 mm dengan bulan basah. BP terbanyak pada Desember 380 mm, Januari 350 mm, dan Februari 310 mm. Klasifikasi iklim. Basah Ki 0,25. Tabel 1,3 2017. Total curah hujan 2.110 mm. Bulan dengan curah hujan tinggi Januari 290 mm, Desember 360 mm, dan Februari 250 mm. Terdapat 8 bulan BB, 1 bulan BA, dan 3 bulan BK. Klasifikasi iklim, agak basah Ki 0,375. Tabel 1,4 2018. Total curah hujan 2.425 mm. Bulan basah tertinggi Januari 310 mm, Februari 270 mm, dan Desember 340 mm. Klasifikasi iklim, sangat basah Ki 0,125. Tabel 1,5 tahun 2019. Tahun 2019 mencatat jumlah curah hujan sebesar 2.480 mm. Curah hujan tinggi terjadi di bulan Desember 370 mm, Januari 330 mm, dan Februari 290 mm. Tabel ini menunjukkan 10 bulan tergolong bulan basah BB, hanya 1 bulan termasuk bulan lembab BL, dan 1 bulan kering BK. Nilai indeks Ki yang dihasilkan adalah 0,111, yang berarti tipe iklim pada tahun tersebut dikategorikan sebagai sangat basah. Tahun 2020 tabel 1,6. Curah hujan Kabupaten Bandung tahun 2020 mencapai total 2.010 mm dengan distribusi 8 bulan basah, 1 bulan lembab, dan 3 bulan kering. Nilai Ki sebesar 0,375 menunjukkan bahwa wilayah ini masuk dalam kategori iklim agak basah, dengan curah hujan cukup merata sepanjang tahun meskipun ada beberapa bulan kering. Tabel 1,7 tahun 2021. Pada tahun 2021, curah hujan tercatat sebanyak 2.670 mm, menunjukkan kondisi hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun.
Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi seperti Desember 390 mm, Januari 340 mm, dan November 330 mm masuk dalam kategori BB. Total klasifikasi bulanan menunjukkan 9 bulan BB, 2 bulan BL, dan 1 bulan BK. Hasil perhitungan Ki sebesar 0,111 kembali menunjukkan bahwa tipe iklim pada tahun ini juga termasuk dalam kategori sangat basah. Tahun 2022 tabel 1,8. Pada tahun 2022, curah hujan menurun menjadi 1.880 mm dengan distribusi 7 bulan basah, 1 lembab, dan 4 bulan kering. Nilai Ki meningkat menjadi 0,571, namun tetap menunjukkan tipe iklim agak basah, meski dengan distribusi hujan yang sedikit lebih kering dibandingkan tahun 2020. Tabel 1,9 tahun 2023. Curah hujan di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mencapai 2.860 mm dengan 10 bulan basah, 2 bulan lembab, dan tanpa bulan kering. Nilai Ki sebesar 0 menunjukkan bahwa distribusi hujan sangat merata sepanjang tahun, sehingga termasuk dalam kategori iklim sangat basah. Tabel 1,1 tahun 2024. Pada tahun 2024, curah hujan di Kabupaten Bandung tercatat hanya sampai bulan Juni dengan total 1.320 mm, terdapat 5 bulan basah, 1 bulan lembab, dan tidak ada bulan kering. Nilai K adalah 0, yang menandakan distribusi curah hujan sangat merata pada paruh awal tahun. Oleh karena itu, tahun ini dikategorikan memiliki iklim sangat basah meskipun datanya belum mencakup 1 tahun penuh. Tabel 2 analisis 2015 sampai 2024. Curah hujan di Kabupaten Bandung menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya. Tahun-tahun seperti 2016, 2019, 2021, 2023, dan 2024 tergolong sangat basah dengan nilai Ki mendekati atau sama dengan ke 0, sementara tahun-tahun seperti 2017, 2020, dan 2022 tergolong agak basah dengan Ki lebih tinggi. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada 2023 238,3 mm, sedangkan terendah pada 2024 110 mm, namun tetap dikategorikan sangat basah karena di Kesimpulan, curah hujan Kabupaten Bandung dari tahun 2015 hingga 2018 terlihat bahwa wilayah ini secara umum memiliki iklim yang cenderung basah hingga sangat basah. Tahun-tahun seperti 2015 dan 2018 mencatat indeks Ki rendah 0,111 dan 0,125, yang mengindikasikan distribusi hujan yang merata dan intensitas yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung untuk aktivitas pertanian, khususnya komoditas yang membutuhkan banyak air seperti padi, sayuran daun, dan hortikultura basah lainnya. Namun, pada tahun 2016 dan 2017 terlihat adanya fluktuasi, di mana tahun 2016 masih tergolong basah Ki 0,25, sementara tahun 2017 mulai menunjukkan tren agak basah Ki 0,375 dengan bertambahnya bulan kering. Hal ini memberi sinyal kepada pelaku pertanian, khususnya mahasiswa agroteknologi, untuk mulai mempertimbangkan strategi adaptasi, seperti pemilihan varietas tahan kekeringan, penerapan sistem irigasi efisien, serta manajemen tanam yang memperhatikan musim dan ketersediaan air. Meskipun secara umum Kabupaten Bandung masih mendukung sistem pertanian berbasis air tinggi, dinamika curah hujan tiap tahun menuntut adanya inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan lahan, waktu tanam, serta pemilihan komoditas. Bagi mahasiswa agroteknologi, ini menjadi peluang untuk menerapkan ilmu dalam mengembangkan sistem pertanian yang tanggap iklim dan berkelanjutan. Daftar Pustaka TREMAK Asia.